Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma, pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema renungan firman Tuhan hari ini, hidup yang diubahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks renungan hari ini, Roma pasal 12 ayat yang kedua, menjelaskan kepada kita yang diuraikan di sini adalah pola hidup yang harus nyata dalam diri orang percaya. Orang percaya dituntut untuk mengembangkan pola hidup yang khas, yang sesuai dengan iman Kristen sebagai hasil suatu pembaharuan total, bukan setengah-setengah dan bukan juga sekedar tambal sulam. Maksudnya adalah sebagai orang percaya harus nyata dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan-Nya dalam hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu, dari teks renungan hari ini ada dua hal yang dapat kita lihat, yaitu dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Yang pertama dari sisi negatifnya, kalau kita lihat sebagai orang percaya dikatakan di sini bahwa jangan tetap sama dengan dunia ini, atau jangan tetap tinggal sama persis dengan dunia ini. Dalam konteks ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa dunia adalah mewakili atau identik dengan dosa yang telah menjadi pola hidup manusia pada umumnya, termasuk juga kita pada saat kita belum percaya. Tapi sekarang setelah memperoleh pembenaran melalui iman, kita harus mengambil langkah drastis meninggalkan pola hidup tersebut. Supaya apa? Supaya tidak tetap sama, atau yang berarti persis atau tidak bedanya dengan cara duniawi ini. Oleh sebab itu kita diajarkan atau diperintahkan untuk apa? Meninggalkan pola hidup tersebut. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi positifnya, Paulus menekankan dalam hal tersebut agar berubah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh budimu, atau berubahlah oleh pikiranmu. Karena pikiran merupakan pusat perubahan perilaku atau tindakan. Untuk tidak tetap sama dengan dunia ini, orang percaya harus mengalami perubahan sikap maupun perilaku. Sedangkan untuk mengalami perubahan sikap dan perilaku harus dimulai dari apa? Perubahan pikiran. Untuk tidak tetap sama dengan dunia ini, orang percaya harus berubah. Untuk berubah harus mengalami apa? Mengubah dan mengalami perubahan pikiran. Nah, proses perubahan semacam ini harus berlangsung terus-menerus, tidak bisa dihasilkan secara instan. Oleh sebab itu, perubahan ini tidak kena berhenti. Pekerjaan ini, yaitu sebagai pekerjaan seumur hidup, sampai orang percaya itu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengenal manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah hidup yang diubahkan Allah adalah hidup yang tidak sama dengan dunia, yang identik dengan dosa yang telah menjadi pola hidup manusia pada umumnya. Dan kita sebagai orang percaya harus mengambil langkah meninggalkan pola hidup tersebut agar kita mengalami perubahan di dalam Allah. Dan mengalami perubahan sikap dan perilaku
yang dimulai dari perubahan pikiran. Karena untuk mengubah sikap dan perilaku maupun kebiasaan hidup kita harus dimulai dengan apa? Merubah pikiran terlebih dahulu. Sehingga kita dapat mengenal dan membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami sama-sama belajar bahwa hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan atau diubahkan oleh-Mu, kami belajar untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pikiran kami di dalam kasih tangan dan kuat tangan-Mu agar mengubahkan seluruh hidup kami, mengubahkan perilaku kami, sikap kami, sehingga kami menjadi sama seperti Engkau, menjadi berkat bagi sesama saudara seiman kami, maupun menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak percaya. Sehingga banyak orang yang tidak percaya melihat dan memuliakan Allah karena melihat perilaku dan sikap hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.